Mas-mas ini yang mungkin ibas pandemi di PHK, nganggur, nggak bisa kerja, nggak punya duit, tuntutan keluarga butuh. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Nah, kalau kita paham bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah Ta'ala, maka kita paham kalau ada hal-hal yang enggak enak, maka itu adalah suatu takdir yang harus terjadi di muka bumi. Tugas kita cuman satu, kalau enggak enak namanya sabar, kalau enak namanya syukur. Selesai, paham dia. Contoh, mas-mas ini yang mungkin ibas pandemi di PHK, nganggur, nggak bisa kerja, nggak punya duit, tuntutan keluarga butuh uang banyak, terus nggak punya uang, pusing atau nggak pusing? Pusing kalau nggak kenal Allah, kan gitu ya? Pusing, gimana. Tapi yang kenal Allah lain. Yang kenal Allah lain. Saya mau nanya, kira-kira itu hujan itu akan terus turun atau ada waktunya berhenti? Ada waktunya berhenti. Panas matahari itu akan terus menyinari kamu sepanjang hari atau ada jamnya? Ada jamnya. Berdasarkan riwayat hidup yang kamu jalani, selama ini penderitaan itu selama bertahun-tahun atau hanya sesaat dalam setahun? Sesaat dalam setahun. Setelah itu penderitaannya hilang atau enggak hilang? Hilang. Meskipun nanti muncul penderitaan yang lain lagi. Tapi hilang atau enggak hilang? Hilang. Jadi ketika ada penderitaan dan hal yang enggak enak, maka ingat bahwasannya semua ini akan selesai dengan sendirinya. Akan selesai dengan sendirinya. Enggak punya duit, nanti akan punya duit dengan sendirinya. Punya duit nanti akan habis juga dengan sendirinya. Sesuai dengan perjalanan takdir masing-masing. Dia akan jalankan tugasnya. Begitu enggak punya duit dia sabar. Ojo nganti maling, selesai. Aku akan jual televisi, aku akan jual motor, aku akan jual handphone. Tapi tak akan pernah kujual diri. Itu keren. Itu namanya orang sabar. Aku akan jualan dengan lisanku, tapi aku tak akan pernah berdusta dengan lisanku. Sabar. Meskipun pahit, sabar dia. Dia paham karena ini pasti akan selesai. Karena Allah menjanjikan, ya sesungguhnya bersama datangnya kesulitan, Allah siapkan dua kemudahan. Nah makanya orang-orang yang alim billah, kenal Allah Ta'ala nyantai. Contoh, ya memang susah sih buat orang-orang seperti kita ini kalau enggak iman ya susah. Kalau iman ya enggak susah. Alhamdulillah kita mukmin ya, iman ya. Oh, ini kelasnya ya bukan kelas Nabi, tapi ya kelas pewaris Nabi kan ya bedanya ya bukan tipis sih, beda jauh ya. Tapi kan tetap minimal punya warisan Nabi, itu yang namanya orang yang cari ilmu, betul. Saya ambil contoh di dalam Al-Quran saja, enggak usah jauh-jauh. Kisah wali dulu, jangan Nabi. Wali dulu ya, jangan Nabi. Nanti kalau Nabi jenengan akan ngomong, itu Nabi gitu ya. Tapi kan Nabi untuk dicontoh ya, untuk dicontoh. Sekarang kita kisah wali dulu. Nah ini tim Jok alhamdulillah bekerja. Berarti jamaahnya banyak yang enggak hadir. Paham ya? Berarti kopinya tuh turah. Udah sana, buat yang lain. Jazakumullah khairan. Angkut nih Gus. Luar biasa ya, subhanallah. Begitu bahas itu solusi jalan keluar, langsung kopi itu keluar itu. Saya enggak paham ya. Dan saya dikasih gelas yang berbeda. Alhamdulillah. Biar bekerja dulu nih tim Joknya nih. Biar enggak grogi. Alhamdulillah. Oke.
Lanjutkan ya. Nah, tahu kisahnya Sayyidatuna Maryam alaihassalam? Banyak Bib, yang mana? Sayyidatuna Maryam alaihassalam itu pasti bukan nabi karena perempuan. Hamil, kandungannya besar, hampir melahirkan. Lapar, dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Enak enggak itu? Bayangkan ya Bu ya, perempuan hamil tua, kemudian satu kampung bilang, kamu ini merusak nama baik keluargamu. Keluargamu itu keluarga baik-baik, tapi kamu kok bisa hamil tanpa suami. Kira-kira itu ringan atau berat buat wanita dibegitukan? Berat. Sementara Sayyidatuna Maryam alaihissalam enggak minta. Enggak minta sama Allah Ta'ala untuk punya anak, orang belum punya suami kok. Coba ibu belum punya suami, ndonga, ya Allah beri saya anak. Kan dia medeni itu ya. Betul kan ya? Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu belum punya suami. Enggak minta, tiba-tiba dikasih sama Allah, hamil gitu. Problem atau enggak problem? Jangankan kok yang enggak minta dan tidak punya suami tiba-tiba hamil. Lah wong yang punya suami tiba-tiba hamil aja problem. Aduh meteng meneh. Wah jebol. Kepriben iki ya. Piye iki? Kok iso ngene? Bagaimana ini? Dan lain sebagainya. How? Piye carane? Gimana caranya? Bahkan dongo. Masya Allah. Kalau menggugurkan itu dosa, tidak boleh. Ya aku tak ndonga wae, moga-moga keguguran. Masya Allah. Kan bukan saya itu proses alami. Sengaja naik motor ya, golek jeglongan sing akeh. Jeglong. Malaikat ngakak, Bu, itu takdirnya bayinya lahir. Ki bocah dijeglong-jeglong kok tambah pinter gitu ya. Masya Allah. Ada enggak istri yang begitu? Bu, ada enggak yang begitu? Orangnya juga hadir di sini kok suaminya ngomong, Bu, meteng nah ya, meteng dhewe gitu ya. Yang model begitu ada enggak? Ada. Sampai didoakan sama orang, saya doakan kamu segera punya anak lagi. Amit, Masya Allah. Yang gitu ya ada gitu ya. Habib kok tahu ya, saya yang ngalami ketemu orang begitu kaget juga orangnya ngomong gitu saya kaget. Masya Allah. Perempuan saking takutnya punya anak. Nanti enggak bisa ngurus dengan baik. Ya mungkin dia suaminya ya modelnya begitu sakarepe dewe enggak ngewangi ketika menyusui, suaminya enggak bantu nyusuin. Maksudnya ngasih itu loh, susu kaleng tuh loh ya. Malam-malam ya yang buatkan ya istrinya, ya yang megang ya istrinya, suaminya ngorok tok gitu ya. Capek istrinya, makanya ngomong meteng dhewe. Silakan hamil sendiri. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sayyidatuna Maryam alaihissalam dalam keadaan yang letih, lelah, capek, difitnah. Ya, difitnah. Dan ngomong, ini saya enggak disentuh siapapun. Orang mungkin cok ngarang-ngarang. Masa ada orang hamil tanpa disentuh pria? Gak mungkin kamu. Dalam kondisi yang lelah seperti itu, ya lelah seperti itu, bersandar di bawah pohon kurma. Ini modus senden. Ya. Ini seumur-umur saya ngajar, mungkin baru pertama kali ini saya merasakan senden di kursi ini. Ya bersandar sama lelah. Lapar, lihat ada korma di atas. Menek ya enggak mungkin. Enggak mungkin memanjat. Disenggek yang enggak punya kayu. Diraih yang enggak bisa. Tenaganya udah habis. Tiba-tiba Allah membisikkan dengan wahyunya. Itu namanya ilham. Karena bukan pada Nabi, ilham.
goyangkan batang korma itu. Nanti buahnya akan berjatuhan. Buahnya akan berjatuhan. Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika menghadapi yang gak enak, ketika difitnah, ketika dicaci, ketika dimaki, ketika dihina, ketika lemah, ketika letih, ketika lelah, istiqomah, tetap percaya, happy ending. Pasti nanti pemenangnya adalah aku. Pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti Allah akan ngasih solusi. Ya nyantai, dijalani, semua tadi dijalani, capek ya dijalani, tapi tidak merasakan itu. Karena hatinya dihibur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Goyangkan batang korma, dipegang, ya diobah, gak obah. Buahnya berjatuhan. Setelah itu bayinya lahir. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Mesti kan kalimat-kalimat gak jelas muncul ya. Anak haram yang ini dan lain sebagainya. Nyantai Sayyidatuna Maryam alaihissalam paham. Pasti Allah akan kasih solusi. Kemudian Allah ngasih solusi apa? Suruh nanya saja sama bayinya. Tiba-tiba bayinya bisa ngomong. Dari dicaci, dihina, difitnah, akhirnya dikeramatkan. Ini wanita suci. Betul, happy ending.